Ketemu lagi sama Bang Plus. Sekarang kita mau cobain karet. Ini ada karet dari Andro R48, seri tengah-tengahnya lah ya, kan Andro seri R-nya Rasanternya ada dari mulai 37 kalau nggak salah, 37 sampai 53. Ini R48, kalau nggak salah sih ini best sellernya di Rasanter kayaknya sih di Indonesia, soalnya banyak yang di antara Rasanter yang lain di Indonesia banyaknya cari yang ini profilnya R, rotation tuh kalau nggak salah ke spin, ke putaran. Player levelnya high to pro level. Wah, saya pakai ini bisa jadi pro nih. Harnessnya 48 derajat. Oke lah, kita langsung lihat dari dekat aja. Ini dia Andro Rasanter R48. Ini dia, sekarang kita udah ada karetnya. Andro R48 profile rotation tuh ya itu ketunya tadi buat putaran, buat spin. Player levelnya high to pro level, harnessnya 48 derajat. Energy cell ini bios tensor, karetnya ada tensor, max spin max power. Coba kita buka. Ini dia tampak dari dekat Andro Center R48 tensor bios R48 nya disitu Andro made in Germany. Ini sponsnya Ultramax tuh berapa ya, 2,2 kalau nggak salah, warna hijau. Sponsnya agak kayak kasar gitu, kayak ada pori-porinya, gede banget. R48 kekerasannya, empuknya di antara Rasanter yang lain ini mungkin yang paling tengah-tengah. Gimana rasanya? Langsung aja kita coba di meja. Ini dah Rasanter R48.
Halo, balik lagi sama Pingpong Plus. Tadi kita udah coba karetnya ini Andro Recenter R48. Kita coba karet ini 2 kali. Waktu pertama kita pakai di backhand, forehandnya pakai Andro Recenter R53 waktu yang pertama. Kayunya DHS PG5X yang kemarin kita udah review juga. Terus yang kedua saya pakai di forehand. Karet backhandnya saya pakai bintik Inhe Super Kim seperti biasa. Inhe Super Kim, kayunya masih pakai DHS PG5X. Kita bahas yang backhand dulu. Buat backhand ini satu kata buat saya sih cocok buat pakai di backhand saya. Kalau saya pakai licin, kalau pakai polos, ini enak di backhand saya. Soalnya saya suka di backhand tuh yang soft karetnya. Sebenarnya R48 ini enggak, kalau di keterangannya sih medium. Soalnya kan yang paling soft tuh R37, terus yang paling hard R53. Jadi 48 tuh sebenarnya ya tengah-tengah lah, medium. Cuma buat saya ini udah masuk soft. Jadi nggak terlalu empuk banget, terus nggak keras juga. Ini segini cukup banget buat di backhand saya, kalau saya ya. Di backhand saya ini cukup banget. Terus ada tensornya lagi. Saya paling suka backhand yang ada tensornya kalau pakai licin. Habis itu tadi kita coba buat dorong-dorong. Ini kontrolnya enak, suaranya nggak yang tung 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 gitu, mungkin karena kayunya juga sih. Kayunya mungkin agak soft sebenarnya, agak medium. Ini Arylite Carbon, kayaknya cocok buat karet-karet Eropa gini. Kalau yang Arylite Carbon daripada kayu yang terlalu keras gitu. Kalau menurut saya kayu medium gini enak, suaranya nggak yang ngentung-ngentung tung-tung gitu, suaranya masih bulat, pakai dorong-dorong gitu, kontrolnya enak, feel-nya apalagi meskipun ini tensor tapi kontrol sama feel-nya ada besar malah, apalagi speednya. buat dorong, buat blok, kontrolnya enak. Buat spin ini satu kelebihannya ya gara-gara tensor, kita mungkin jadi, ada yang bilang mukulnya kita jadi effortless. Jadi nggak terlalu ngeluarin banyak tenaga lah kalau pakai karet tensor kayak gini di backhand. Kalau mukulnya udah dapet cara mukul yang enak, terus pakai karet kayak gini, biasanya ya udah jadi mukul spin atau smash backhand tuh udah jadi kayak dorong biasa aja, udah nggak ada usaha lebih yang harus dikeluarin kayak gitulah. Jadi udah sama aja, waktu pakai spin tuh udah sama kayak dorong biasa aja pakai karet ini. Jadi hemat tenaga, hemat tenaga itu yang kedua. Terus yang ketiganya, karet ini putranya banyak,
Meskipun backhand saya nggak terlalu top spin di atas gitu kayak orang-orang, saya masih agak di belakang. Kalau spin ngambilnya bola, mungkin kalau bola isi di bola keempat gitu, kalau bola kosong masih di 3. Saya soalnya sering lebih banyak dorongannya. Nah, meskipun nggak digesek full gesek gitu, ini tetap dorongan, cuma pakai dorongan aja. Ya jadi saya kalau pukul tuh lebih banyak dorongannya daripada putarannya. Tapi ini bisa menghasilkan putaran dari si karetnya. Nggak tahu karetnya masih baru atau memang si top seatnya tuh sama bola nempel. Malah saya sempat bilang kemarin yang R53 tuh hampir sama kayak karet Cina top seatnya, cuma yang ini nggak terlalu. Tapi putarannya yang dihasilkan lumayan banyak juga. Jadi buat saya karet ini di backhand enak. Ya feel, ya kontrol, ya speed, ya spin ada di karet ini buat di backhand. Habis itu kita pakai di forehand. Buat pakai di forehand tadi yang saya rasain pertama ini powernya over sih kalau buat saya, kekencengan. Apalagi mungkin pakai yang lebih empuk lagi nggak akan bisa ngontrol saya. Ini yang medium aja udah kekencengan buat saya. Kalau buat di forehand ya, di forehand powernya kekencengan, spinnya. Nah ini buat spin karet ini terlalu empuk buat saya. Meskipun ini masuknya medium, ini empuk kalau buat di forehand saya. Jadi kalau saya pukul forehand biasanya kan kalau pakai yang karet Cina agak tutup gitu si sudut kemiringan bednya tuh ngambil. Nah kalau ini pakai cara kayak gitu, bolanya agak jatuh tuh gitu, apa ya, melosor. Tapi melosor bukan gara-gara karetnya jelek, memang saya enggak, memang saya tipenya harus pakai yang hard sih. Jadi kalau pakai karet ini tuh harus agak buka, terus dorongannya harus lebih dibanyakin daripada putarannya. Tapi kan tadi si karet ini bisa menghasilkan putaran yang cukup lumayan menurut saya. Jadi nggak usah main full gesek gitu, agak dorong-dorong juga putarannya masih ada ke lawannya. Nah gara-gara mainnya harus agak dorong-dorong, jadi si powernya over kalau buat saya kalau di forehand. Ya jadi kesimpulannya karet ini antara center R48 ini kalau buat saya cocoknya di backhand, soalnya terlalu empuk sama terlalu kenceng kalau buat saya. Itu aja sih kalau soal feel sama rasa sama segalanya yang berhubungan sama karet ini. Kalau soal harga sih, harga karet ini sekitar mungkin ya sama kayak yang R53 kemarin, ya R53 sekitar 600 sampai 650 barunya. Harganya segitu. Terus buat durability-nya ya ini baru potong kemarin, saya baru pakai 2 kali. Ya masih bagus lah kelihatannya. Jadi saya belum bisa bilang durability-nya ini kayak gimana. Cuma saya bisa bilang ini mungkin lebih lembut, bukan lebih lembut, lebih lembut, lebih soft dikit dari yang kemarin R53. Si top seatnya, si sponsnya udah jelas. Ini top seatnya lebih empuk. Yang R53 kemarin hampir kayak karet Cina top seatnya. Ini top seatnya lebih empuk dikit, cuma kayaknya masih agak kuat. Nggak gampang bocel kalau Andro Rancenter R48 ini. Jadi buat harga segitu karetnya ini enak sih. Buat saya ini lebih cocok di backhand. Tadi saya udah bilang. Mungkin buat yang seneng karet medium atau mungkin ini bisa masuk soft. Kalau ada yang seneng pakai di forehand, ini bisa jadi salah satu karet yang bisa jadi pilihan. Soalnya mungkin
buat saya nih kelihatannya awet, kelihatannya ya, soalnya saya belum pakai lama. Kelihatannya awet, terus harganya nggak terlalu mahal, ya sedang menengah lah, harga 600. Terus udah ada tensornya, cukup segitu, karet segitu sih udah semua kriteria yang dicari di karet udah ada di sini ya kalau buat itu. Gitu aja sih sedikit pembahasan tentang Android Center R48. Baik lagi, itu semua menurut pendapat saya setelah saya cobain. Jadi mungkin kalau ada yang pendapat orang lain ada yang beda, mungkin bisa tulis di komen. Nanti ditulis di komen, kita tanya jawab atau kita diskusi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, sama subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya.